minus. BBCA minus hari ini, minus 6. Kemarin kan sempat jualan 270, lumayan lah. Kalau ada jualan tuh cukup beresiko ya. Sejak dia net sale 270, besoknya kan nggak di atas 100 kan. Kalau Project kan udah bilang kalau yang namanya serius itu di atas 100. Jadi menurut Project sih ini kecenderungannya masih psikologis take profit ya. Dan secara psikologis juga BCA beli harga sekarang yang ketinggian lah, santai, mending turun dulu gitu loh. Gitu. Jadi ya wajar kalau dia koreksi. Project untuk jangka menengah biasa pakai MA berapa ya? Menengah sih pakai MA ya, MA 20. MA 20 dan 50 ya untuk jangka menengah. Oke, ini banyak yang nanya saham, sabar yang nanya saham ya, belum dibuka sesinya. Yang nanya saham belum dibuka sesinya, sabar. Oke, ya sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Project buka 15 saham yang bakal Project jawab ya. Dimulai dari sekarang. Monggo ditanyain ya, Project catat. Simbol notepad. Nah. Ayo apa? Lihat sahamologinya Project. Mau lihat apa? Sahamologi. Yang di komputer Project sih belum yang terbaru ya. Yang terbaru itu nanti update-nya insya Allah 2 minggu lagi ya. Doain aja nih. Insya Allah 2 minggu lagi kita sudah update yang terbaru. Semoga bisa menolong teman-teman untuk mengambil keputusan. Ingat ya kalau nanya jangan cuman satu kode ya. Nanyanya rada effort sedikit ya. Jadi anggap aja teman-teman tuh berpikir kenapa sih Project harus bahas ini dong. Ini alasannya gitu loh. Jadi kasih Project alasan kenapa Project harus bahas saham itu ya. Jadi jangan cuma nanya Bumi buka ya, jangan kayak gitu ya. Project nggak suka. Ayo kita coba cari satu persatu ya. MDK Project menunggu The Fed. Oke, kita coba bahas MDK. Kita catat dulu MDKA 1. WRG ada harapan atau enggak? Oke, ini menarik nih pertanyaannya. Project gimana view Indie? Makasih. Oke lah, nggak apa-apa. Ini Project buat catet. Bahas potensi harum dong Project. Oke. MTech Project. Oke. Ayo, apalagi? Potensi Gosco nyangkut nih Project. Nah, ini seneng nih Project. ICBP atau INDF, pilih yang mana? Oke, ICBP atau INDF. Sido buka, was, banyak banget nanya. Satu-satu dong. Cars Project udah ARB 3 kali, tadi udah ngeluarin PE. PE itu maksudnya apa? Private Equity. Sudah bisa serok bro BBRI. Oke, tadi sebenarnya udah dibahas ya, perbankan nanti dulu. Cuman ya udahlah. INCF ada mantul dari support. INCF ada mantul dari support, volume spike. Bro, bagaimana prospek ADMR soalnya nggak naik ke 1900? Bukan udah naik ya ke 1900? Bro, ini sudah breakout support kah? Oke, tadi udah dibahas, udah dicatat ya India. Antam apakah sudah bisa diserok? Waduh, ini bahasanya serok. Breeze Project nyangkut di pucuk, nyangkut di mana Rafa? Kata Pak D Putin siap besok gas ke Eropa. Widih. BP di akun kode broker, gila banyak bet. Goto apa udah valid reversal? Tadi udah dibahas ya, malas Project bahas lagi. Bahas BSD dong Project, katanya ada berita bagus. BSDE. Oke, ini Project hitung dulu. Udah sampai berapa? Udah 14, satu lagi. Sido menarik dibeli nggak? Oke, tambah Sido. Oke, kita udah punya 15 saham yang bakal Project jawab ya. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya, mohon maaf nggak bisa Project jawab karena kuota kita hanya 15 saja. Jadi mulai dari sekarang pertanyaan Project tutup ya.
Sebentar, nih Project apakah dengan bagi dividen 9% apakah baik untuk megang saham akhir tahun Project untuk Sido? Sido tadi udah dicatat ya. Oke, banyak banget yang nanya. Bla 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 bla. Gimana ke depan prospek ini ke depan hubung dengan kendaraan baterai listrik? Waduh, banyak banget dikait-kaitin. Udah ya. Kita udah bahas kita udah catat 15 saham ya. 15 sahamnya ini ada MDKA, WRG, Indi, Harum, MTEK, Gosko, ICBP atau INDF, Kars, BRI, INCF, ADMR, Antam, BRIS, BSD dan Sido. Jadi mohon maaf kalau nggak dijawab. Buat teman-teman yang pengen tanya jawab, teman-teman bisa download aplikasi Sahamologi ya. Di sana itu teman-teman bisa cek sendiri di dashboardnya gimana polanya dan segala macam, atau teman-teman bisa cek di Arvita ya. Gimana potensi, gimana tradingnya, gimana potensi investnya seperti apa ya. Oke, kita mulai. Sekarang kita coba bahas dulu dari MDKA. MDKA gimana project prospeknya? So far sih sebenarnya MDKA ini kalau kita bicara korelasi terhadap gold itu dia kecil ya. Cuman kalau kita lihat sentimennya, menurut project sih kurang menarik ya sentimennya untuk si MDKA ini. Karena kalau kita bicara sentimen gold, dia lagi nggak bagus, goldnya lagi turun ya. Sekarang aja udah di bawah 17.000. Jadi menurut project sih untuk MDKA ini kurang menarik, dan lagi dia gagal breakdown trend line. Ya, dia gagal breakdown trend line, dan kalau istilahnya di sini project lihatnya dia gagal bertahan di atas Fibonacci 50. Jadi apakah menarik project MDKA? Menurut project sih nggak menarik ya. Jadi karena goldnya break 1700, maka saham MDKA kekurangan sentimen. Dari tren juga gagal breakdown trend line ya. Dari pattern atau pola juga juga kembali membentuk low yang lebih rendah, jadi masih kurang menarik. Selanjutnya kita coba bahas WIRG project. WIRG ini kita coba cari supportnya dulu 505. Sebenarnya dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak ya. Kenapa? Karena dia juga udah ketahan range-nya 505 sampai 640 ya. Jadi sekarang sudah low risk karena berada di area support 505. Jika di break maka wassalam, target penurunan bisa sampai 400 bahkan 300. Tapi kalau kuat bertahan berpotensi menguat hingga 640. Jadi memang WRG ini masih sideways ya, sekarang lagi di support 505. Selama dia masih di atas support boleh spekulasi ya. Kembali lagi project ingatkan ya, pertanyaan 15 saham sudah kita catat. Jadi buat teman-teman yang nyimak disimak aja ya, nggak usah tanya jawab lagi karena nggak bakal project jawab. Jadi mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya kita bahas Indi. Ini gimana project setelah dia break all time high kok malah kendor ya, kendorole. Indi ini ya resistennya di sini 3120, dan dia juga beberapa kali gagal terkonfirmasi close di atas 3120 ya, atau bisa dibilang gagal membentuk yang namanya gagal terkonfirmasi gagal terkonfirmasi break all time high ya. All time high nggak sih? Singkat project all time high. Oh belum ya. Ya gagal break 3120 lah intinya. Dan juga kalau dilihat di sini sebenarnya ini polanya uptrend, cuman dia gagal terakselerasi. Jadi ada dua resisten ya, gagal break, gagal terkonfirmasi break, dan juga gagal break akselerasi tren ya. Jadi karena gagal
gagal terkonfirmasi rule of three untuk break resisten 3120 dan juga gagal terakselerasi uptrend atau break channel line, maka ada potensi Indi melemah hingga 2200-an kemungkinan ya, karena yang namanya tren ini kan dia naiknya tinggi turunnya juga dalam ya, jadi ada potensi si Indi ini melemah ya, dan paling tidak kita coba berharap dia retracementnya sampai 50% dulu ya. Jadi di sini ada pijakannya di 2820 ya, 2820 dulu. 2820 udah tercapai ya, target selanjutnya di 2500. 2500 tercapai, target selanjutnya di trend line ya. Jadi ada potensi turun cukup dalam untuk si Indi. Selanjutnya kita coba bahas Harum. Sebentar, Project minum dulu. Harum juga sama ya, dia juga gagal terkonfirmasi break resistance 1960. Cuman selama masih di atas uptrend line ini masih menarik ya. Jadi Harum bisa bow selama masih di atas downtrend line. Masih di atas uptrend line ya. Bottomnya di area 1800 ya, targetnya masih ke 2280-an. Jadi nggak jelek-jelek banget, toh juga masih ini walaupun gagal break. Jadi selama masih di atas masih di atas uptrend line masih bagus ya. Soalnya kita coba bahas MTEK. MTEK nggak menarik. Belum menarik selama masih jauh dari 1500. Project saya lebih senang kalau dia di 1500-an ya. Selanjutnya Gosco. Cangkirnya cocok buat ngopi pinggir pantai, asik. Selanjutnya Gosco, Project Gosco nyangkut nih. Menarik nggak nih Gosco? Menurut proyeksi Gosco party is over ya, hati-hati juga. Menurut proyeksi cukup nggak terlalu menarik untuk Gosco ya, walaupun masih di atas uptrend line yang ini ya. Dia sudah tidak terakselerasi lagi. Paling nggak kalaupun nunggu di low yang ini ya. Sebentar, kunciannya itu di low ini ya. 123. Support paling dalamnya 123. Kalau kita pakein Fibo harusnya udah lama di break ya kan, bener. Kalau kita dari Fibo, kita coba cari supportnya, kita paksain cari support itu ada di berapa? Ada di 99. Jadi kalau dari pola sih, pola masih cukup jelek. Target turun jika 123 di break bisa ke 99. Belum ada reversal pattern, belum menarik. Pilih ICBP ada INDF, ICBP atau INDF. ICBP ya, pilihannya ICBP karena sudah ada pola reversal. Itu aja ya, karena kan tadi nanyanya ICBP atau INDF ya. Kalau Kars ARB terus kenapa Project? Ya wajar aja lah, atau juga ini saham udah naik tinggi banget ya. Ini tuh kalau nggak salah dia ada saham reponya udah dibayarin, ya tinggal dia bisa distribusin aja atau enggak reponya. Di sini juga ada gap ya, walaupun ini nggak terlalu invalid lah gap-gapnya ya, nggak usah deh. Jadi paling nggak sih supportnya di 95. Support 95 baru pantau lagi. Selanjutnya habis Kars kita coba lihat BRI. BRI udah boleh diakumulasi atau belum Project? Jawabannya sih belum ya. Mendekati
trendline lebih bijak untuk diakumulasi. Ya. Ingat, asing udah mulai distribusi lagi ya. Jadi paling enggak sih kita pantau di uptrend line ini ya. Uptrend line ini. Jadi tunggunya di kisaran 4.400. Di kisaran 4.400-an. Selanjutnya INCF Project ada lonjakan volume kalau nggak salah tadi dibahasnya. Oh, ini lumayan ya. Walaupun koreksinya lebih dari Fibonacci 50, ya ini ada harapan lah sedikit untuk mantul. Cuman menurut Project sih terlalu beresiko karena ini saham gorengan pertama ya. Kenapa Project bisa bilang saham gorengan? Karena ini tadinya gocap gitu loh, nggak punya tren, nggak punya apa. Sekarang juga trennya belum terlalu jelas ya. Walaupun ini dan turun juga terlalu dalam. Ya, ini kalau misalkan kita mau ngitung wave ABC ya, kita ukur dari sini ke sini aja. Ini kan sudah wave akselerasi ya. Ini udah wave akselerasi, ini sudah sampai retracement 461 harusnya ya kan, udah sampai retracement 461 berarti wave 3-nya sudah terakselerasi dan sekarang harusnya kan wave 4 paling enggak ya ABC turun ya, dan ini mungkin bottomnya dan menurut proyeksi ini berpotensi enggak menguat lebih tinggi juga. Jadi paling enggak target teman-teman untuk saham ini paling tidak sih menurut Project Fibonacci 50 dari retracement ini ya. Jadi paling maksimum banget kalaupun dia bisa menguat sampai 80. Jadi teman-teman perlu waspada. Ya, jadi NCF ada cukup menarik tapi high risk, target ke 80-an aja. Gitu. Selanjutnya kita coba bahas ADMR. ADMR gimana Project? Bisa nggak kuat ke 9.000, menguat lagi ke 1.900? Toh juga kemarin udah menguat sampai 1.900 ya. Nah ini yang Project nggak suka ya. Jadi si ADMR ini menguat nanggung banget nggak sampai 38 ya. Berarti apa? Berarti masih ada potensi penguatan sampai 38 dan juga 38 ini ada gap ya kalau kita bikin analisanya ya. Nah kalau kita bikin uptrend line-nya, kenapa kemarin melemah? Karena menurut gue sih wajar karena kepentok yang namanya channel line harusnya. Oh enggak deng. Berarti ini masih cukup berpotensi untuk melanjutkan penguatan ya. Jadi nggak usah terlalu risau ya. Coba kita lihat ukur ABC-nya. Oke, kemarin itu dia udah kepentok ABC. Jadi wajar kalau dia melemah. Nah, kalau ABC-nya di break, dia bisa lanjut menguat sampai paling tidak Fibonacci 50 ini di kisaran 2.300. Dan sekarang paling bottomnya di 1.740. Bottom bow-nya di 1740 sebagai SL juga bisa. Sekarang sudah mulai SW lagi. Masih ada potensi menguat paling tidak ke 2280 jika resisten 2000 di break. Nah, ini udah jelas ya polanya, patternnya, tinggal teman-teman pahami aja ya. Ini analisnya udah rapi banget ya, harusnya sih bisa sesuai. Antam gimana Project? Antam masih kurang menarik ya. Antam masih galau. Ya sama kayak Tins tuh kemarin atas bawah, oh ternyata bawah yang di break. Kemarin Project udah bilang bahwa Tins itu ada konfirmasi atas bawah ya. Nih ada konfirmasi atas bawah atasnya 38 ini, bawahnya 38 ini. Berarti kalau untuk Tins kita bisa boleh spekulatif di 1380-an ya. Jadi Antam masih berpotensi melemah. Coba kita ukur, naik kemarin udah sampai di situ. Kalau dari pola
Masih downtrend. Akselerasi. Kita fiboin di sini. Kepentok 50. Nah, ketahan 1860. Antam masih kurang menarik jika belum break 2230. Sigalau. Breeze gimana Project dengan adanya sentimen itu? Nah, ini juga Breeze ini menurut Project sih sama kayak ini lumayan menarik juga nih Breeze. Breeze ini polanya juga bisa ngebentuk flag ya. Polanya juga bisa ngebentuk flag. Mirip banget dengan yang namanya si Unilever ya. Dan juga dia kan ada right issue dan right issue-nya sudah pasti diborong sama Mandiri ya. Jadi dia pasti turun dulu wajar karena teman-teman nggak diwajibin nebus ya. Yang diwajibin nebus si siapa namanya Mandiri ya. Berarti kan right issue-nya ini menurut Project sih pasti nanti nggak digoreng right-nya ya. Jadi mau nggak mau yang teman-teman harus jual right biar yang nebus si BRI ya. Jadi menurut Project sih ini cukup menarik ya. Dengan catatan break yang ini ya. Kalau ini di break targetnya 1970. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di 2000-an bersabar aja. Kalau downtrend yang ini di break ini sebenarnya downtrend ya. Sebenarnya ini warna merah. Ya, jadi intinya kalau downtrend line ini di break, teman-teman bisa spekulatif ya. Untuk beli bisa nanti resisten 1710 di break, bisa tambah lagi 1970 targetnya. Jadi break sama kayak analisa UNFR, ada pola flag di sana ya. Di sana target penguatan bisa ke 1970 dengan skenario breakout downtrend line. BSDE ini timing bow ya, menurut Project sih BSDE ini bow area. BSDE memasuki bow area dengan SL di 1960. Target penguatan di 1090. Masih cukup bagus, pantau aja. Dan terakhir kita coba bahas Sido. Nggak Sido aku. Aduh, Sido nih galau banget ini. Sido mohon maaf masih nggak menarik karena, nah ini ya, kemarin Project udah sempat mention bahwa Sido ini masih belum menarik. Kenapa? Karena dia lebih menarik kalau dia bisa break up trend line, bisa break upper band ya. Upper bandnya di 741 masih nggak menarik karena gagal break upper band. Tapi masih di atas MA20. Masih bisa dipertimbangkan ya, SL di 715 kalau teman-teman sabar ya, dengan konfirmasi close di atas upper band yaitu area 740-an. Nah ya, kenapa sih Project harus di atas upper band? Nanti mungkin kita bakal bahas itu di kelas Project ya, setiap hari Jumat ya jam 8 sampai jam 9. Di sana nanti kita bakal ngebahas semua, kita bakal bahas kupas tuntas sedetail mungkin, nggak ada yang ditutupin, semua modern teknikal ya. Semua modern teknikal ya. Tinggal kita tungguin aja sampai kapan baru kebahas semua. Jadi masih banyak materinya. Jadi teman-teman bisa follow IG pribadi Project karena di sana nanti kita bakal ngebahas semua